monggo kita bersama-sama mengembangkan pencak silat ciri khas kita masing-masing dengan damai. Jadi tidak ada ketersinggungan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Perkembangan perguruan bela diri dewasa ini cukup banyak tersebar dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Tak terkecuali beberapa di antaranya adalah perguruan bela diri yang berusia masih muda, yang juga turut memperkaya keragaman budaya bangsa yang sudah ada sejak zaman leluhur kita. Sobat Jawara, kali ini saya dan tim Warta Jawara berkesempatan untuk berkunjung ke perguruan pencak silat Cakra Ati yang berada di Jaten, Karanganyar. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Galing Bondan Tanoyo, Sarjana Seni. Beliau ini adalah pendiri sekaligus guru besar perguruan pencak silat Cakra Ati, dan Ibu Endang Sri Handayani, Magister Seni. Beliau juga pendiri dari perguruan pencak silat Cakra Ati. Penasaran seperti apa profil dari perguruan pencak silat Cakra Ati ini? Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua untuk mengetahui lebih dalam tentang perguruan pencak silat Cakra Ati ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya. Selamat siang Pak Bondan sama Ibu Endang. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih, kami sudah diperkenankan untuk berkunjung dan mengulas tentang perguruan pencak silat Cakra Ati ini. Ya, mungkin bisa Bapak atau Ibu ceritakan bagaimana sejarah berdirinya perguruan pencak silat Cakra Ati ini. Monggo. Begini Mbak. Dulu kebetulan Cakra Ati itu berdiri atas dasar komunitas. Kita ada banyak sekali redanan praktisi bela diri. Nah, kita ingin membuat bela diri yang beda dengan yang lain. Karena di dalam bela diri itu tidak hanya sekedar mengajarkan bentuk fisik bela diri, tapi juga bagaimana kita menerapkan karakter keamanan. Tidak cuma bela diri, tapi juga karakter pembawaan yang baik. Karena kita prihatin terus terang, bela diri yang berkembang sekarang lebih condong ke arah yang arogansi dan sebagainya. Pasti ada yang salah di situ. Makanya kami berusaha untuk ini dikembalikan ke asal. Bela diri tidak hanya sebatas bela diri,
tidak untuk menyerang, tapi untuk membela diri dan membawa diri. Iya. Seperti itu, Mbak. Ya. Mungkin dari Ibu mau ditambahkan? Oke Mbak Laura, terima kasih sekali. Jadi gini Mbak ya, kalau saya kembali menyampaikan bahwa saya sebenarnya memang bukan pendekar seperti tadi saya sampaikan. Siap. Tapi memang saya hanya untuk di hand scan karena memang ya jadi teman dudian Pak Bondan setiap saat. Jadi walaupun bukan pendekar tapi saya selalu menjadi teman cerita, intinya begitu. Jadi dari teman cerita, dari bapak saya menikah dengan bapak, aktivitas Pak Bondan di perguruan tinggi itu ya positif dan negatif itu jelas ada. Kemudian pada titik tertentu memang ada sedikit permasalahan dengan beberapa organisasi yang ada di dalamnya, dan ini cukup membuat saya merasa ini kenapa ini what's wrong dengan bela diri ini, kok ujung-ujungnya selalu ada negatif. Yang jelas saya stereotip negatif di masyarakat mengenai perguruan tinggi yang perguruan bela diri yang Bapak masuk di dalamnya. Ya, karena saya orang awam, telinga saya itu lebih terbuka untuk melihat dan memandang sesuatu itu secara objektif. Nah, di situ kalau saya ranah pemikiran yang saya terapkan ke Bapak, jadi teman diskusinya Bapak, maaf saya orang luar, tapi saya sebagai pengamat seperti itu. Nah, stereotip itu sebenarnya kalau kita lihat titik awalnya ya Pak ya, itu kita ketika anak-anak kami sudah mulai tumbuh, itu kan anak-anak kami itu sering juga mendapat pertanyaan dari teman-temannya, bapakmu ini ya gitu, atau mungkin ada anak-anak yang dulu pernah berlatih di sini karena memang kami merintis sudah agak lama untuk anak-anak kelas sejak anak-anak kami tumbuh lah. Dan teman-temannya yang ikut orang tuanya nggak boleh. Karena stereotip itu, makanya saya juga ada apa nih? Prihatin juga ya Bu ya? Prihatin saya, karena memang juga level masyarakat itu beragam. Ini ternyata kan saya sedikit analisis gitu, ya tidak sedikit sih, lama sih Mbak. Saya analisa begitu, terutama Bapak juga, kalau Bapak terlalu tergantung dengan organisasi kok selalu bermasalah. Yuk kita membuat sesuatu yang yang bermanfaat buat negara. Ketika saya selalu diajak diskusi Bapak mengenai aku punya masalah dengan X, saya punya X bermasalah dengan Y, saya selalu mengembalikan, kalau sudah mentok saya mengembalikan gini, mereka sudah berbuat apa terhadap negara sehingga kalian kalau membela kok sampai seperti itu. Saya selalu seperti itu, saya kembalikan, saya sama anak-anaknya Bapak yang udah gede-gede, maksudnya anak-anak pencak yang besar tuh, kalau diskusi saya kembalikan lagi, kalian sudah ngapain buat negara? Kenapa kalian selalu mengedepankan aku gitu? Ego mereka masing-masing. Nah, jadi memang saya juga membiasakan anak-anak saya untuk berpikir luas. Jangan nggak terfokus sama satu sudut pandang aja. Nanti kalau anak-anak sudah berpikir luas, insya Allah nanti kalau mau memilih apa ya monggo setelah mereka dewasa. Tapi kan harus dikenalkan A, B, C. Jadi lebih fleksibel ya Bu. Jadi setelah itu kegelisahan anak-anak kami ini sering saya diskusi sama Bapak. Diskusinya lepas, benar-benar apa ya yang membuat mereka seperti itu, dan ini yang sering kita beda. Makanya akhirnya Bapak punya konsep ini karena Bapak sangat kental dengan warisan leluhur, dan itu saya pikir juga novel bagus gitu. Dua eyang kan lebih jauh jelaskan Bapak tentang konsep Cakrahati. Tapi kalau yang jelas ini kemudian yuk kita mulai dengan, saya juga kebetulan ada beberapa kampung binaan yang di situ memang masyarakat slum. Nah ini anak-anak ini kalau tidak diperhatikan. Nah kebetulan saya masuk ke situ dari seni dan kreativitas. Titik tertentu, ayo Pak Cakrahati dibawa ke sana gitu. Ini nanti ke sana aku perkembangannya. Nah akhirnya yuk kita membuat sebuah bela diri praktis yang anak-anak nanti diajarkan self defense terutama, kemudian mengenal budaya mereka, konsep-konsep leluhur, tetapi dikemas secara kekinian. Nah makanya awal kita itu nggak ada seragam, kita nggak ada pakai t-shirt. T-shirt. Bebas kayak gitu ya. Dan yang jelas anak-anak kami lah pionir pertama. Jadi kedua anak ini, anak yang satu sudah ada generasi pertama, yang pertama tadi
Generasi yang pertama sudah tidak ada, anak-anak kecil-kecil ini, Raihan sama Haidar ini nantilah yang awalnya juga satu komplek dulu. Iya. Latihan, ada sebenarnya tempat latihan kan ada di masjid nanti, di masjid satu komplek, kemudian tambah lagi beberapa, kemudian baru menyebar ke beberapa tempat itu tadi. Berarti Ibu tadi menyebutkan ini sudah dirintis sejak ya lumayan lama. Kalau berdirinya sendiri sebenarnya tahun berapa? 17 Januari 2016. Ya itu kalau itu peresmiannya ya. Peresmiannya. Tapi kalau perintisannya itu mungkin sejak 2014-15an lah. Wah, sudah 14-15an itu kami sudah latihan ini sudah 14-15an sudah mulai melalui berbagai macam ujian dan riset pastinya Bu ya. Kalau yang 17 itu mungkin kan kita yang Kan masuk. juga kita harus melihat potensi masanya seperti apa. Iya. Iya. Masyarakatnya yang butuh Edukasi itu sangat luar biasa bagi kami. Iya. Edukasi masyarakat sampai benar-benar kalau ada yang mau daftar itu ya kami menjelaskan. Iya, itu perlu itu. Soalnya itu Benar, dan karena memang dasar sekali karena apalagi kita tinggal di awalnya Bapak juga masih ngomong Bapak, tolonglah lihatlah ini kita ini tinggal di Karanganyar loh. iya. Kita tinggal di lingkungan yang mohon maaf Singgol Bacok loh saya bilang. Sudah banyak pendidikan juga. Banyak Ternyata. benar-benar menyaring dan mengedukasi masyarakat itu luar biasa. Jadi semangatnya luar biasa. Beliau ini sangat semangatnya untuk mengedukasi masyarakat tentang budi pekerti, tentang ajaran leluhur itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini menyangkut tentang arti dan makna dari nama perguruan. Nah, apa ini? Kita lihat saja dari bahasanya, Iya. apa Cakraati yang dipakai. Iya. Karena kita memang fokus di hati Iya. nurhati anak-anak. Bagaimana kita mengajarkan agar hati mereka halus, bukan ini yang keluar, akunya yang keluar. Iya. Tapi lebih ke dalam lagi kita mengenal jeniki aku ki sopo, Iya. aku cintai sopo dan sebagainya. Nah, Cakraati insya Allah lebih memfokuskan ke hati nurani, bukan ke fisikly saja. Iya. Jadi nanti basic kita pencaksilat kita itu tidak fokus hanya ke physically, jurus dan sebagainya, tapi lebih ke arah bosok hati. Oh, seperti jadi lebih ke arah spiritual kah? Seperti Ya, itu, Pak? spiritual. Dan harapan kita ini nanti jadi karakter ke arah Iya. karakter yang bagus tentunya. Yep. Pastinya yang diharapkan seperti itu ketika dilatih untuk berhati halus, pastinya terlahir karakter yang bagus seperti itu. Baik, jadi untuk dasar dari ajaran perguruan pencaksilat Cakrahati ini lebih ke spiritual. Ada dua, harus seimbang itu antara Seperti itu. spiritual dan fisik harus seimbang. Apakah fisik ini juga akan menentukan spiritual itu juga? Tetap, Pastinya. Pasti. Oh, okay. Pasti, itu pasti. Jadi fisik diasah dan spiritualnya pun Harus juga diasah. Harus ada keseimbangan dua-duanya. Baik. Tidak lepas dari suatu perguruan, tidak lepas dari semboyan. Nah, di perguruan pencaksilat Cakrahati ini apa Pak semboyannya? Semboyan saya ajarkan ke anak-anak itu masuk di dalam sikap hormat. Ya. Artinya seperti ini, memohon kepada Ya. Tuhan, berpikir benar, Iya, berkata benar, iya. dan bersikap benar, Oh, menyebarkan welas asih ke sesama. tapi itu ketika anak-anak umpamanya dalam satu latihan itu Tetap. semuanya Tetap. dan diucapkan. Iya, Wow. itu harus jadi dasar ke anak-anak. Karena Baik latihan maupun perform. karakter Iya, kamu iya. harus seperti itu. Iya. Jadi suatu kebiasaan akan tumbuh di dalam dirinya dan terlahir kembali. Iya, seperti itu. Baik.
ketika semboyan pastinya juga akan beralih ke lambang. Iya. Lambang itu mencerminkan satu perguruan pastinya. Iya. Ya, mohon dijelaskan Bapak atau Ibu apa makna filosofi dari lambang perguruan pencaksilat Cakraati? Dari lambang ini misalnya Pak ya. Iya. Ini gambaran dari cakra. Iya. Karena kita memang ambilnya cakra. Kenapa cakra? Cakra itu bisa digambarkan roda kehidupan. Iya. Bisa digambarkan cakra yang ada di tubuh kita. Karena Iya. kita terdiri dari banyak cakra, Iya. 7 cakra terutama. Iya. Bisa juga ini kita kan memasukkan ajaran apa? Kebatinan dari Yang Tanoyo. Oh, seperti itu. Iya. Juga ajaran kebatinan dari Yang Hasan Sriadi Suwarno. Iya. Dan ini cakra ini gambaran dari ajaran dari Yang Kusumo Tanoyo. Terus kenapa ada simbol tengah seperti hati ini? Iya, Ini seperti sebenarnya hati. gambar hati. Oh, tapi kita gitu. samakan Iya, iya. supaya tidak Terlalu tidak itu tadi terlalu mengarah ke terlalu kelihatan. Iya. Di tengah ini ada simbol titik. Itu apa sebenarnya? Nah, simbol titik ini sebenarnya gambaran dari fuad. Iya. Fuad itu bagian hati yang paling dalam. Iya. Itu fuad. Ini yang harus kita latih. Jadi sebenarnya fuad itu. Iya. Bagaimana anak-anak bisa halus budi pekertinya, harus tahu membawa diri ke masyarakat. Iya. Sebagainya. Terus Hati. ada, Iya. hati ini ya hati. Iya. Mencerminkan hati seseorang pastinya. Terus itu kan di dalam segitiga. Nah, ini Segitiga. maksudnya apa? Ya. Ini hanya langkah kita dalam jurus. Ini juga gambaran dari Ibu, Bapak. Dan Tuhan, seperti itu. Siap. Ada simbol segi empat. Iya. Kita harus bisa menempatkan diri di segala penjuru, Iya. menempatkan posisi alih, posisi baik, Iya. posisi kebaikan di empat penjuru, di semua penjuru. Baik. Terus ada simbol lingkaran ini jumlahnya 7. Yang ini. Iya. Oh iya, Ada jumlahnya lingkaran 7. Jumlahnya 7. jumlah lapisnya. 7 lapis itu gambaran dari simbol cakra kita. Iya. 7 lapis. Ada 7 lapis cakra utama. Ya. Baik. Dari simbol ini sangat mencerminkan sekali bagaimana cara Bapak Bondan dan Ibu ini mengkonsep perguruan Cakra Hati ini menjadi sebuah perguruan pencaksilat yang ingin melahirkan insan-insan yang berbudi pekerti luhur, pastinya seperti itu, dan berakhlak yang baik, begitu ya Pak Ibu. Baik. Dan dalam perguruan pencaksilat Cakra Hati ini ada berapa tingkatan sebenarnya di dalam pengajarannya? Ada 3 tingkatan, Mbak. Iya. Ada 3 tingkatan. Tingkat dasar itu tingkat 1. Kita membekali mereka dengan sabuk, biasanya sabuk tingkatan. Iya. Warnanya merah putih. Gitu, Mbak. Merah Sabuk putih. itu putih, ada stripnya merah. Iya. Itu tingkat 1, stripnya 1 sampai tingkat 2 sampai tingkat 3, ada 3 tingkatan di sana. Nah, di setiap tingkatan itu juga ada spesialisasinya. Seperti itu Pak. Tingkat 1 basicnya adalah tangan kosong, Iya. penggunaan semua tubuh untuk bela diri. Nah, tingkat 2 kita lebih ke arah pengenalan senjata, penggunaan senjata. Oh. Karena kita tidak hanya mengajarkan jurus dan sebagainya. Di Iya. sini lebih condong ke pola keprajuritan. Oh, seperti itu. Harus mengenal berbagai macam senjata juga. Iya. Cara pegang juga cara penanganannya. Iya. Karena ya tidak lucu kalau kita pegang senjata bisa membunuh diri kita. Iya. Seperti Pastinya itu. itu. Tingkat dua sudah dibekali itu. Oh, terus Tingkat ketiga? 3-nya sudah mengarah ke spiritual. Mm. Di sana ada spiritual kalau cokro yang kita ajarkan ke Anak-anak. adik. Iya. Biasanya sudah umur sekian, tidak ke anak-anak lagi tapi sudah
menginjak ke tahap dewasa. Ketika 17 tahun kah? Seperti itu? 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas biasanya. Karena kita memandang psikologinya sudah mapan, Iya. kerohaniannya sudah mapan seperti itu. Baik. Dan untuk setiap tingkatan ini harus ditempuh oleh praktisinya berapa lama? Nah, di sana tidak ada patokan, Mbak. Karena gitu? tiap basic siswa itu lain-lain. Iya, Penangkapannya juga lain-lain. Ya. Kita tidak bisa kok ngarani gue turun tahun belajar di sini, tidak bisa. Oh. Karena masing-masing punya kemampuan sendiri. Iya, iya. Iya, terserah mereka. Tapi kita patokannya 2 tahun biasanya. Maksimal 2 tahun untuk setiap siswa untuk menyelesaikan basic pertama. Pertahapnya. Stepnya. Iya. Berarti lebih fleksibel ya Pak ketika anak aktif dan lebih bisa nyantol untuk menerima pengajaran, dia akan lebih cepat. Insya Allah lebih cepat. Iya. Baik. Dan kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari perguruan pencaksilat Cakrahati ini? Pastinya ada itu seperti itu ciri khas masing-masing. Gerakan kita ada cirinya itu karena cakra ya. Iya. Judulnya cakra. Kita menggambarkan cakra itu seperti lingkaran. Iya. Jadi jurusnya juga ada gerakan-gerakan lingkarannya. Itu basic kita seperti itu. Baik. Nah ini saya bertanya tentang perkembangan. Sejauh ini bagaimana perkembangan dari perguruan pencaksilat Cakrahati? Monggo. Ya, monggo. Perkembangannya sebenarnya banyak peningkatan juga banyak tentunya. Karena situasi sekarang ini tidak mendukung untuk kita berkembang dengan enak. Iya. Dulu memang berkembang pesat di perumahan kami, Mbak. Terus setelah itu, karena juga anak-anak itu kegelisahan orang tua juga kuat sekali. Anak-anak juga masa-masa sekolah. Iya. Banyak yang sudah kelas 3 SMA maupun SMP maupun SD. Itu jadi halangan kita. Mereka tidak bisa meneruskan karena harus fokus ke ujian nasional. Oh iya. Itu kita mengizinkan mereka untuk izin sebentar, untuk keluar sebentar. Nanti setelah menyelesaikan masa studinya, iya, mereka balik lagi. Karena memang kan karena awal-awal kita itu kan apa ya, umurnya hampir rata-rata kelas berapa. Nah itu ini kemarin ada agak terjadi permasalahan di situ. Lulus SD sekolahnya mondok misalnya seperti itu. Jadi kan liburan saja bisa pulang, atau mungkin malam minggu ini jadwal yang sedikit terganggu di situ. Awal-awalnya. Jadi memang masalahnya sangat beragam, karena yang ikut kita anak sekolah. Karena memang kita fokus ke anak-anak dan remaja. Pastinya dalam perkembangannya untuk melatih mereka itu ada 1 anak mungkin atau 2 anak yang memiliki kebutuhan yang khusus kayak gitu. Pernah menemui Bapak atau Ibu? Banyak sekali. Bagaimana itu? Kan baru yang saya ceritakan yang di komplek ya. Iya. Itu anak-anak yang dalam tanda kutip masih wajar. Iya. Maksudnya physically juga. Kalau physically masih bisa. Mendukung. Iya. Tapi ada juga anak yang punya kebutuhan khusus karena kekurangan tangan mungkin seperti itu. Pernah ada seperti itu. Wow. Angkatannya Riana. Iya. Dan tetap ikut sampai sekarang kah? Sekarang kalau pulang dari pondok ya masih di pondok kan? Pondok di sekolahnya pondok. Iya. Jadi dulu angkatannya Riana ada yang ikut, ada angkatan pertama itu. Iya. Ada yang sih, tapi kan yang jelas permasalahan selanjutnya di tempat lain itu kan juga permasalahan yang non fisik, Mbak. Jadi siapa dia dalam tanda kutip itu sering mengganggu, bukan mengganggu ya, menjadi kendala kami untuk eksis itu ada. Dan itu by trial and error juga gitu. Jadi kalau misalnya jadi gini Mbak, memang
saya ini punya bukan ambisi ya, kegelisahan juga. Anak-anak ini kan sebenarnya anak-anak zaman sekarang ini kan hidupnya serba instan. Iya. Tapi sebenarnya mereka merasa bisa, tapi sebenarnya nol. Iya. Nah ini yang karena kebetulan saya sama Bapak itu kan basicnya guru sebenarnya. Iya. Ya, guru seni begitu, jadi Iya. kan murid kami dari berbagai lapisan ada. Jadi kami itu mempelajari anak-anak sekarang kok kayak gini ya, termasuk anak kita ya. Gitu lah. Langkah kami pertama itu bagaimana mereka tampil di depan umum. Berani tampil. Ya, jadi kami saya bawa dari event ke event. Oh, seperti itu. Iya Mbak. Jadi kami bawa dari event ke event. Makanya tadi kalau hanya untuk dokumentasi event kami udah banyak. Event apa aja ini, Bu? Oke. Kebetulan kan saya aktif di kesenian. Jadi saya linkkan, saya minskkan dengan kegiatan saya awalnya. Oh, seperti Saya itu. minskkan. Jadi misalnya saya ada acara pameran besar. Iya. Anak-anak saya suruh perform. Oh, seperti itu. Iya. Ya, wow. Nah ini yang serunya di sini, Mbak. Iya, gimana ini? Bisa diceritakan gitu. Ini urusan event, urusan perform ini yang memang kami ini kompaknya di situ. Iya. Jadi bagaimana anak-anak ini yang notabene dari latar belakang yang berbeda-beda Iya. dan mohon maaf ada memang spesial pakai telur itu bisa punya rasa percaya diri dan saya layak itu. Nah itu satu-satunya jalan saya bawa perform. Jadi misalnya satu kali perform di kegiatan saya di pameran besar di Taman Budaya misalnya gitu, atau di Car Free Day gitu. Iya. Nah itu memang kami persiapkan latihannya, koreografinya, terus kemudian musiknya itu dari kami semua. Kami berdua yang kerjasama sama beberapa mahasiswa saya. Jadi kerjasamanya nggak hanya di urusan tapi melibatkan banyak orang. Jadi seperti saya menawarkan ke anak-anak, ini loh punya bapak punya ini, oh iya menarik ini misalnya gitu. Kemudian pernah juga kerjasama dengan yang musik live solo perkusi gitu, perform. Jadi kadang kita kemas sebagai sebuah perform. Kemudian Mas Hendik itu kebetulan kan juga aktivis di Reok. Nah, kalau festival Reok anak-anak dibawa juga ke Ponorogo sana? Enggak, di sini aja. Yang khusus Solo, ada komunitas Ponorogo di Solo tuh setiap mereka ada event anak-anak diambil untuk perform gitu. Seperti itu. Jadi yang bikin sering saya ternyuh tuh di situ. Anak-anak yang awalnya mohon maaf dolan ya tidak jelas, tapi mereka saya coba untuk disiplin perform di depan orang banyak dan mental mereka bagus banget. Dan ini juga yang awalnya diskusi alat saya dengan Bapak. Kalau Bapak kan selalu fokus ke orang dewasa dari dulu. Yang menarik itu saat anak-anak saya gitu. Saya selalu tekankan begitu. Nah, terus kita udah bawa 3 kali ya ke Jogja di PMF. Oh, PMF juga ikut. Ya. Nah, yang terakhir PMF terakhir ini yang kemarin jadi sorotan itu kan memang benar yang kecil-kecil begini. Iya, kecil-kecil. Belum bisa untuk kita didik secara enak karena umur mereka masih Nah ini yang akhirnya saya mohon maaf kalau saya bilang ambisi kok ya ambisi banget ya. Idealis saya itu lagi terwujud pas PMF terakhir itu. Jadi kalau yang cuma di Solo kan yang mengapresiasi ya media Solo. Iya. Gitu orang Solo itu udah biasa melihat kami. Tapi kalau akhirnya di PMF, wah kan berapa kayak gitu. Jadi anak-anak ini lebih memberi harapan saya pikir. Dan mengembangkan budaya ini lebih pure gitu loh. Iya. Dan itu PMF terakhir kami Warta Jawara juga ikut di situ. Yang anak-anak kecil-kecil itu. Iya. Itu saya juga melihat dan mereka semangatnya luar biasa ya. Nah ini sampai mama ini ya kadang yang kemarin saya bilang nggak ikut karena anak saya ujian. Jadi ini sudah pensiun kemarin. PMF 2 ini yang PMF terakhir itu sudah. Nah, kebetulan sebenarnya nggak masalah, cuma yang generasinya dia mau Seninnya ujian saya ujiannya ini. Jadi tapi saya lihat di media bagus banget. Saya senangnya di situ saya merasa. Nah iya kan. Ya ini harus menjadi contoh bagi yang lain bahwa anak-anak ini butuh dikenalkan dengan budayanya, butuh dididik dengan cara yang berbeda sesuai karakternya.
Iya, sesuai zamannya. Sesuai zamannya juga, mereka Evan, mereka ini kalau hanya mereka dengan budaya yang mereka terima tanpa saling pemaparan ya itu Iya. yang disampaikan di awal tadi. Baik. Selain event, apakah sudah pernah mengikuti suatu kejuaraan atau bagaimana? Nah, begitu Mbak. Kebetulan kami menghindari hal yang sifatnya ke Kompetisi? kompetisi, Ya, karena seperti itu. itu jelas sangat, kalau bagus kita memberikan, bisa memberikan rasa percaya diri Ya. kepada adik. Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan bagus, itu hubungannya dengan Mentalnya, Mental. mental anak-anak tersebut. karakter mereka juga berubah, Ya. keras dan sebagainya. Ya. Itu sangat-sangat kita hindari. Oh, Saat seperti ini itu. Baik. kita perlu punya pikiran untuk mereka berkompetisi. Karena apa Mbak? Karena bagi kami pribadi yang kami ajarkan itu bagaimana mereka mengalahkan diri pribadi Iya. dan orang lain. Itu yang lebih kami fokuskan ke sana. Ya, musuh terbesar diri Diri kita kita adalah sendiri. diri kita sendiri ini. Bagaimana mengendalikan diri sendiri. Baik, dari sekian pertanyaan dan ini merupakan satu kumpulan cerita yang menarik sekali untuk pengulasan kali ini perguruan pencaksilat Cakraati. Mungkin ada pesan dan harapan dari Bapak dan Ibu untuk Sobat Jawara, para pesilat Indonesia, para pemuda Indonesia dimanapun mereka berada tentang perdamaian dan pelestarian pencaksilat sebagai budaya adiluhung bangsa kita ini yang harus dilestarikan. Monggo Ibu. Kalau saya karena bagaimanapun saya seorang guru budaya, seni budaya, saya care dengan budaya tentunya, Pasti. terutama pencaksilat ini yang perkembangannya, mohon maaf sekali para jawara bahwa saya merasa prihatin dengan kondisi pencaksilat saat ini. Pesan saya, sebaiknya pencaksilat, anak-anak generasi pencaksilat ditekankan untuk memiliki jiwa apa yang sudah kamu berikan pada bangsamu. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Dari Bapak Bondan, monggo. Hanya sebatas pesan saja kepada saudara-saudara saya yang penggiat pencaksilat terutama, kita itu punya basic budaya yang adiluhung, Iya. tentang pencaksilat ya. Monggo kita bersama-sama mengembangkan pencaksilat, ciri khas kita masing-masing dengan damai. Iya. Jadi tidak ada ketersinggungan antara organisasi satu dengan yang lain. Iya. Dan kita bersama-sama mewujudkan itu, Ya, menduniakan pencaksilat. ya. Identitas bangsa. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Ini sangat menarik sekali. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Ya, sukses selalu untuk Bapak Ibu dan perguruan pencaksilat Cakraati. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Bapak Jawara. Iya. Perso tidak Jateng. Terima kasih Ibu. Bermanfaat. Amin, amin. Ya. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Bapak Gilang Bondan Tanoyo, Sarjana Seni, sebagai pendiri sekaligus guru besar perguruan pencaksilat Cakraati, dan Ibu Endang Sri Handayani, Magister Seni, selaku pendiri perguruan pencaksilat Cakraati. Ya. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Bapak.